Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra muslim, hafizakumullah wa ra'akum. Berbicara tentang perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya berbicara tidak hanya sebatas sebuah semangat, tetapi berbicara juga tentang masalah ilmu. Berbicara tentang masalah urutan, berbicara tentang masalah strategi. Semuanya harus dipadukan karena memang semangat tidak pernah cukup. Orang tidak bisa membangun sebuah peradaban hanya bermodalkan sebuah jargon dan teriakan, tetapi harus dipandu dengan ilmu yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kita akan membahas pada pertemuan kali ini tentang 10 tahun membangun sistem di Madinah. Kalau 13 tahun di kota Mekah yang sudah kita bahas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyiapkan pondasi SDM-nya, membangun generasi-generasi yang akan mengendalikan, yang akan memegang sistem itu. Maka ini pula sebenarnya yang menjadi pelajaran pertama buat kita. Karenanya kita akan sangat kecewa ketika kita menemukan seseorang di tengah jalan yang kita tidak pernah kenal siapa dia, dengan kualitas dirinya, tapi tiba-tiba hanya karena dia mendapatkan simpati besar kemudian dia menjadi pemegang sistem. Kita sering kecewa dengan bab seperti itu, dengan kejadian seperti itu, dan ternyata dalam peradaban Islam hal seperti itu tidak dilakukan. Karena semua yang mengendalikan dan memegang sistem adalah mereka-mereka yang dulu bersama-sama mengaji, mereka yang bersama-sama bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka kumpul bersama di kota Madinah setiap saat bersama, dalam ilmu yang sama, dalam iman yang sama, dalam amal yang sama, semuanya dalam frame amal jama'i yang islami, yang kemudian setelah itu maka mereka bertebaran di muka bumi menjadi pemimpin yang tetap saling terkait satu sama lainnya setelah dahulu mereka memang dibina Nabi dalam satu kesatuan. Itu pula yang harus kita lakukan ketika kita membahas tentang sebuah peradaban hari ini. Mari kita lihat lebih detail lagi tentang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sepanjang 10 tahun di kota Madinah. Kalau boleh kita bagi, maka 10 tahun itu bisa kita bagi menjadi beberapa bagian. Bagian yang pertama adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai membangun, menanam tunas sistem itu. Begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki kota Madinah, Madinah bukanlah sebuah negeri yang telah siap sebagai sebuah negara. Madinah negeri yang tidak siap, bahkan hanya sekedar urusan kesehatan atau urusan ekonomi. Karena buktinya Madinah harus didoakan dulu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kesehatan kota itu yang memang bermasalah, juga tentang perekonomian yang harus dicarikan solusinya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus membangun sebuah sistem baru di tengah masyarakat Madinah yang telah lelah diri mereka sendiri setelah mereka bertempur antar mereka sendiri sepanjang kurang lebih ratusan tahun. Mereka bertempur, mereka perang saudara, masyarakat yang lesu, masyarakat yang lelah, masyarakat yang murung, dikarenakan mereka habis tenaga dan potensinya untuk bertarung antar mereka. Maka bukan sebuah pekerjaan yang ringan buat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membangun Madinah. Justru disinilah pelajarannya buat kita semua, bahwa Rasulullah SAW tidak diberi oleh Allah sebuah kota yang siap, yang sudah mapan, tidak. Agar kita belajar dari Rasul kita langsung, beginilah cara menghadirkan sebuah negeri yang tadinya diabaikan oleh dunia, yang bahkan tidak dilirik oleh peradaban manapun, hingga menjadi pusat peradaban seluruh dunia. Rasulullah SAW memulai
tunas sistem itu, Nabi melakukan beberapa langkah. Yang pertama, Nabi membangun masjid, dan ini bukti bahwa masjid adalah pusat peradaban Islam, bukti bahwa masjid adalah merupakan sentral dari kebangkitan Islam. Masjid adalah tolok ukur kejatuhan dan kebangkitan Islam. Di masjidlah semua akan dibicarakan, di masjidlah semua akan dibangun, akan dirangkai, dan seterusnya. Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan persaudaraan, mempersaudarakan antara para pendatang, yaitu kaum muhajirin dari Mekah, dan tuan rumah, yaitu orang-orang Madinah. Mereka dibuat membaur, lebih dari sekedar membaur, sehingga sebenarnya konsep berkelompok itu harus sangat dihati-hati. Ketika kita hari ini melihat ada kelompok suku mana, kelompok suku apa, dan seterusnya, harus sangat hati-hati. Itulah mengapa seringkali terjadi bentrokan antar mereka. Rasulullah SAW membaurkan mereka, lebih dari sekedar membaurkan mereka, bahkan Nabi mempersaudarakan mereka. Saudaranya yang baru datang dan kekurangan adalah merupakan tanggung jawab dari saudaranya sebagai tuan rumah yang memiliki kelebihan. Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membangun pasar. Ini menunjukkan betapa pentingnya pasar dalam peradaban Islam, karena disitulah diputar perekonomian. Di pasar itulah nanti muslimin bisa berbicara banyak dalam menegakkan syariat pasar, syariat ekonomi, muamalah dalam perekonomian. Karena bagaimana kita mau berbicara tentang perekonomian Islami, perekonomian syariah, sementara pasar kita masih pasar musuh Islam, sistem kita masih sistem Zionis? Maka menarik sekali, karena saat itu di zaman Nabi SAW di Madinah, pasar pun dikuasai oleh Yahudi. Ada pasar besar, contohnya pasar Bani Qainuqa, maka Nabi perlu membuat pasar untuk muslimin. Selanjutnya Nabi membuat perjanjian. Perjanjian ini tidak langsung dengan Yahudi, karena seringkali ketika membahas sirah nabawiyah, dan ini sangat disayangkan, ketika bicara tentang perjanjian Madinah hanya langsung membahas tentang perjanjian muslimin dengan Yahudi, yang larinya nanti hanya membicarakan tentang toleransi. Sangat disayangkan. Cobalah lihat lebih dalam, lebih detail. Tidak begitu. Justru perjanjian yang dibuat pertama oleh Nabi bukan dengan Yahudi, tapi sesama muslim, antara muhajirin dan ansor, antara masyarakat Mekah pendatang dan masyarakat Madinah tuan rumah. Ada perjanjiannya. Bahkan kalimat pertama Rasulullah SAW di perjanjian sesama muslim adalah innahum ummatun wahidah min dunin nas. Mereka adalah umat yang satu, yang terpisah dari masyarakat manapun. Ketika kita berbicara tentang kata eksklusif, kita tidak pernah khawatir dengan kata itu, karena Rasul yang menyampaikan innahum ummatun wahidah min dunin nas. Muslimin ini punya eksklusifisme dari sisi akidah, ibadah, tidak boleh dicampuri. Tidak ada kata toleransi pada bab itu. Karenanya Nabi SAW menyampaikan kalimat bahwa mereka umat yang satu, terpisah dari umat manapun. Baru setelah itu, setelah disolidkan di internal, Nabi membuat perjanjian dengan musuh Islam yang saat itu adalah masyarakat Yahudi. Barulah kemudian bertoleransi, saling bersama-sama untuk menjaga sebuah kota, saling menolong, saling bersama untuk berbuat kebaikan selama tidak dosa, dan seterusnya. Itu tunas. Nabi menyiapkan tunas sistemnya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sirah beliau di kota Madinah, Nabi berjuang untuk mempertahankan negeri yang telah dibangun tunasnya itu, sistem tunas itu dijaga oleh Nabi SAW dari berbagai macam gangguan yang ditimbulkan oleh musuh-musuh Islam yang mulai khawatir dengan keberadaan muslimin yang telah menguasai satu wilayah. Pelajaran mahal, silahkan diambil pelajarannya lebih dalam lagi. Selama setidaknya 5 tahun Nabi SAW dan para sahabat bertahan untuk mempertahankan negeri yang baru saja menjadi tunas ini. Karena namanya tunas, sesuatu yang baru, untuk itulah mungkin kekuatannya belum terlalu besar, sementara musuh sudah punya kekuatan jauh lebih lama dan jauh lebih besar dan jauh lebih banyak. Tapi di hadapan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya menjadi tidak masalah. 5 tahun pertama muslimin belajar banyak bagaimana menjaga eksistensi muslimin di dalam sistem di kota Madinah itu. Ini adalah poin berikutnya tentang membangun sistem, hingga puncaknya adalah ketika tahun 5 Hijriah itu terjadi perang Ahzab yang diabadikan Allah dalam surat Al-Ahzab, atau yang disebut juga dengan perang Khandaq, di mana kata Ahzab artinya adalah sekutu.
Adapun Khandaq artinya adalah parit, sekutu, karena berkumpul sekutu dari berbagai suku Arab, Quraisy dan non-Quraisy, mereka sepakat berkonspirasi untuk menyerang muslimin di Madinah. Khandaq karena itu adalah sistem pertahanan Nabi dan sahabat di kota Madinah, mereka membuat parit untuk pintu masuk ke kota Madinah. Di akhir perang Khandaq itu, setelah Allah berikan pertolongan yang mahal hingga sekutu yang kekuatannya tidak mungkin dilawan oleh muslimin, karena begitu besarnya mereka dan begitu buruknya keadaan muslimin saat itu, begitu mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengeluarkan sebuah kalimat dahsyat. Ini menunjukkan bahwa setelah tahun 5 adalah fase baru untuk sistem. Nabi mengatakan sebagaimana disampaikan dalam Sahih Bukhari, "Al-an naghzuhum wa la yaghzunana, nahnu nasiru ilaihim." Sekarang kita perangi mereka, bukan mereka yang memerangi kita yang akan pergi untuk berangkat menuju ke mereka. Dahsyat. Kalau 5 tahun yang awal Nabi dan para sahabat hanya bertahan, mempertahankan negeri, mempertahankan muslimin, mempertahankan Islam, akidah di hati mereka, maka setelah tahun 5 Nabi SAW sudah mengumumkan di akhir perang Khandaq, sekarang giliran kita yang akan berangkat menuju mereka, bukan mereka yang memerangi kita. Untuk itulah kabar gembira tentang penaklukan negeri-negeri disampaikan di tahun 5 ini. Nabi sudah menyampaikan tentang penaklukan berbagai negeri, bukan hanya negeri-negeri kecil, bukan hanya kota-kota biasa, bukan hanya negeri-negerinya orang Badui. Nabi sampai menyebut Yaman, Nabi SAW menyebut Romawi, Nabi menyebut Persia. Dahsyat, subhanallah. Nabi menyebut 2 imperium terbesar di zaman itu, Persia dan Romawi. Sudah Nabi sebutkan di tahun 5 Hijriah bahwa itu negeri akan diberikan Allah untuk muslimin. Dan terbukti, nanti setahun berikutnya, tahun 6 Hijriah, musuh besar yang sering dihadapi muslimin adalah orang-orang Quraisy dari Mekah. Tahun 6 adalah tahun perjanjian damai. Bukan muslimin yang meminta, tapi musuh Islam yang meminta. Ini bukti bahwa mereka sudah lemah. Maka terjadilah perjanjian Sulh Hudaybiyah. Ini tahun 6, tahun perdamaian. Nabi manfaatkan sebaik-baiknya untuk membersihkan berbagai macam gangguan selain Quraisy, karena Quraisy sudah tidak mau lagi memerangi muslimin dalam perjanjian mereka. Maka setelah itu memasuki fase berikutnya, dan Nabi buktikan giliran kita yang sekarang keluar, giliran kita sekarang yang berjalan menuju mereka. Maka tahun ke-7 Hijriah adalah merupakan tahun di mana Nabi SAW mulai melakukan ekspansi dakwah keluar. Nabi mengirim para sahabatnya ke berbagai wilayah, ke berbagai negeri. Nabi kirimkan surat-surat dakwah kepada raja-raja, pemimpin-pemimpin, pembesar-pembesar, kaisar-kaisar di sekitar wilayah Arab, bahkan hingga Persia dan Romawi. Semua diminta Nabi SAW untuk masuk Islam, semua diminta oleh Nabi SAW untuk menerima hidayah ini. Tidak ada basa-basinya. Nabi langsung sampaikan, kalau kalian masuk Islam, maka kalian mendapatkan pahala 2. Tapi kalau kalian tidak mau masuk Islam, maka kalian mendapatkan dosa 2. Disinilah Nabi memulai fase yang baru. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah kemenangan yang besar, kemenangan yang disebut-sebut dalam Al-Quranul Karim, yang oleh para ulama sirah disebut sebagai inilah kemenangan terbesar dalam sirah Nabawiyah, yaitu Allah berfirman, inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami menaklukkan, akan memberikan kepadamu kemenangan yang nyata, fatham mubina. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan kemenangan dengan penaklukan negeri Mekah. Nabi membersihkan tauhid mereka, menghancurkan patung-patung, menghantarkan masyarakat Mekah dan sekitarnya menuju hidayah mereka. Kiblat muslimin itu bersih dari kemusyrikan hingga hari ini dengan alhamdulillah rabbil alamin. Ini adalah tahun kemenangan yang disebut Allah sebagai fatham mubina, kemenangan yang nyata, besar kemenangan ini. Maka sejak itu, sejak muslimin mulai mendapatkan kemenangan demi kemenangan, setelah itu datang rombongan dari berbagai macam suku dan wilayah. Setelah tahun 8 itu, tahun 10 Hijriah disebut sebagai Amul Wufud, sebagai tahun utusan-utusan. Utusan-utusan itu datang ke Rasulullah SAW untuk menyatakan diri masuk Islam dan taat kepada kepemimpinan Madinah. Dan sebelum itulah Nabi SAW sudah banyak mengingatkan para sahabatnya tentang kebesaran, tentang harta, tentang jabatan. Nabi tengah menyiapkan mental juara para sahabatnya agar kelak mereka tidak menjadi pecundang,
agar kelak mereka tidak jatuh karena harta, agar kemenangan muslimin di sebuah jihad mereka tidak justru menjadi kekalahan pertama mereka dikarenakan dijatuhkan oleh harta, di mana muslimin mulai berebut harta dan jabatan. Nabi banyak menyiapkan dalam kalimat-kalimat beliau, menyiapkan para sahabat, dididiklah para sahabat. Ini bukti bahwa seorang pemimpin, seorang pendidik harus tahu persis apa yang harus dilakukan. Generasi kita tidak hanya disiapkan untuk bertahan saat miskin, jangan hanya disiapkan mereka hanya untuk menjaga iman ketika mereka sedang papa, keadaan sedang susah. Tapi perhatikan, kalau kita pegang Islam ini, jangankan hanya harta, bumi ini akan Allah serahkan. Kalau sudah seperti itu, maka perlu diketahui, sebagaimana kemiskinan ada efek baik dan efek buruknya, demikian juga kekayaan. Tapi ketika kita membaca hadis Rasulullah SAW yang disampaikan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, pesan Nabi yang sangat mahal, wallahi mal faqru akhsha alaikum walakin akhsha an tubsata alaikumud dunya. Demi Allah, kata Nabi, kalau miskin aku tidak takut itu menimpa kalian. Kalau kalian miskin aku tidak takut. Tapi yang aku takutkan ketika dunia dihamparkan di muka Allah selapang-lapangnya untuk kalian. Maka kalau boleh kita bandingkan sebagaimana hadis ini, maka ternyata kekayaan memiliki efek negatif yang lebih besar daripada kemiskinan. Ketika sama-samanya keduanya memang memiliki efek negatif, sebagaimana kedua-duanya memiliki efek positif. Maka Rasul tengah menyiapkan para sahabat, karena pasti sepeninggal Rasulullah SAW, ketika para sahabat akan menguasai bumi, maka tidak boleh kekuasaan itu, dunia itu menjatuhkan kemenangan-kemenangan yang telah mereka dapatkan. Karena seringkali justru dunia itu yang menjatuhkan kemenangan-kemenangan itu. Dan setelah tugas itu selesai, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tahun 11 Hijriah memanggil Rasulullah SAW, dan wafatlah Rasul setelah selesai tugasnya, setelah turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Telah datang pertolongan dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kau melihat manusia berbondong-bondong masuk Islam. Itulah kemenangan sesungguhnya, itulah kemenangan dari dakwah Islam ini ketika masyarakat mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan ini menjadi sebuah gambaran bagi siapapun yang tengah berbicara tentang peradaban, yang tengah menyiapkan keluarganya, menyiapkan dirinya, menyiapkan lembaganya agar belajar langsung dari Nabi SAW. Beginilah cara Nabi membangun sistem hingga lahirnya para pemimpin-pemimpin muslim yang menegakkan manhaj nabawi, menegakkan aturan Rasulullah